Masih di 94.7 FM MG Radio Network dan kembali dalam program Suara Plus 62. Dan masih bersama saya Desi Fitriani. MG Listener, tepat hari ini 19 Januari 2022, kakak tertua MG Radio Network yaitu Harian Media Indonesia merayakan ulang tahun ke-52. Beragam rangkaian acara menarik digelar dari bulan Desember 2021 hingga akhir Januari ini. Hari ini syukuran 52 tahun Media Indonesia digelar di Komplek Media Group di Kedoya, Jakarta Barat. Sementara besok akan ada kuliah umum Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tema Indonesia Bersiap Memasuki Endemi. Dan yang menjadi puncak perayaan HUT ke-52 Media Indonesia adalah Festival Pesona Kopi Agroforestry. Gelaran ini berlangsung dari 25 hingga 27 Januari 2022 di Auditorium DR Sujarwo Manggala Wanabakti, Jakarta. Jadi MG Listener bisa datang sana untuk melihat langsung pesona kopi. Dan MG Listener, Festival Pesona Kopi Agroforestry dalam rangkaian acara HUT ke-52 tahun Media Indonesia menjadi acara yang menarik perhatian publik. Ragam acara digelar di festival ini, salah satunya menghadirkan para pemilik usaha berbasis kopi. Nah, salah satu yang ikut dalam acara Festival Pesona Kopi Agroforestry ini adalah pengelola kedai kopi unik bernama Kitorato. Dan kedai satu ini unik dan menginspirasi karena dibangun oleh 3 penyandang disabilitas bernama Rahmat Susanto, Muhammad Rizky, dan Randy. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ketiga pemuda ini pun tetap berlatih meracik kopi untuk menghasilkan minuman yang lezat dan tidak main-main. Berkat keseriusannya, mereka pun telah memiliki sertifikasi sebagai barista kopi. Bagaimana kisah perjalanannya dan bagaimana Kitorato ini bertahan di masa pandemi? Kita akan berdialog langsung dan kini sudah ada hadir di radio MG Radio business owner dari kedai kopi Kitorato, Mas Rahmat Susanto. Selamat sore, Mas. Sore, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini kayaknya aromanya bau-bau kopi nih. Tiap hari ngeracik kopi, jadi kayaknya begitu datang aroma kopi. Jangan-jangan parfumnya kopi juga ya? Kebetulan habis buat kopi juga sana tadi kan, jadi masih ada aroma-aroma yang lengket. Ada aromanya ya, karena tiap hari begitu dengan kopi ya. Mas, kita raso ini kan kita semua sama-sama rata ya, artinya ini bahasa Padang kan atau bahasa? Kita ambil lebih dari ke bahasa Melayu Sumateranya, Bu. Oh, Sumatera. Betul, saya juga orang Sumatera. Iya. Tapi ini kadang-kadang Palembang bisa, bisa ya. Dan sebelum kita mengetahui apa arti pesan dari tagline itu, boleh nggak cerita kenapa mesti dikasih nama Kitorato? Pertama kita ngambilkan nama Kitorato karena artinya kan kita sama, kita setara. Jadi kita mau memperjuangkan kesetaraan bagi teman-teman disabilitas, artinya agar teman-teman bisa mandiri, bisa samalah di mata semua orang, disabilitas dan non disabilitas sama. Itu pesan yang pertama yang kita sampaikan dari nama itu. Yang kedua, kita beri nama Kitorato karena di dalam Kitorato ini rata-rata kita dari Sumatera. Kita berasal dari Sumatera. Karena kan kopi itu kan macam-macam ya, kopi dari timur juga enak, kopi Sumatera juga enak. Karena kopi Jawa yang tubruk. Karena kita dari Sumatera, kita pikir-pikir kan kayaknya Kitorato bagus gitu kan. Kopi Aceh itu ya. Kalau nama Kitorato kayaknya lebih enak didengar orang gitu kan, Kitorato. Kalau orang nggak tahu kan sepintas kayak bahasa Jepang gitu kan. Jepang ya. Maksudnya kayak orang Jepang nih kayaknya. Nah, terus media apa saja sih yang kalian jadikan untuk berlatih menjadi barista itu? Kalau untuk menjadi barista, jujur kita otodidak. Kita nggak ada basic kopi sama belajar sekali. Barista yang seperti Di awal belum. Di awal kita otodidak modal nekat. Karena semuanya pengen punya usaha dan sama-sama suka kopi, akhirnya kita coba buat usaha kopi dengan nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada pengetahuan sama sekali tentang kopi. From zero ya? Bener dari nol. Bisa jadi hero nantinya. Amin. Kita belajar dari YouTube, dari Google, searching segala macam. Akhirnya kita jualan. Jalannya jualan itu banyak kita ketemu customer kita kan, ada yang ngerti kopi, ada kita juga ketemu barista, jadi sering sharing. Akhirnya setelah itu kita mulai rutin bikin kelas-kelas. Awalnya kelas untuk
intern kita aja. Jadi belajar dari orang-orang, terus otodidak, terus kemudian sharing-sharing, nambah lagi ilmunya. Terus berapa sih anggotanya itu semuanya? kalau sekarang yang ada di Kitorato ada 5 orang. Oh, 5 orang. 5 orang. Jadi kita dari tadi itu kita ketemu orang-orang yang ngerti kopi, orang-orang yang berkecimpung di dunia kopi. Akhirnya mereka tahu tentang kita, mereka mau ngajarin kita. Jadi kita buat kelas kecil, isinya intern kita aja gitu, kita belajar lagi lebih perdalam lagi. Dia pakai spesialisasi nggak yang misalnya orang satu ngosain ini, kopi ini, kedua ini apa gimana gitu? Biasanya sih bukan ke spesialisasi ditunjuk ya, tapi ke keinginan kitanya lebih kemana. Kalau barista itu kan dari biji kopi dia cium gini, udah tahu nih kopinya apa, ini sedikit, ini apa gitu kan. Karena kan biasanya kalau barista tuh ada yang cenderung lebih ke latte atau ke manual brew. Nah, kalau saya sendiri lebih cenderung suka ke yang arah manual brewnya. Jadi saya lebih dalamin ilmu manual brewnya kalau gitu. Kalau misalnya kedai kopi lain, ini kan kalau Kitorato itu mengusung konsep food truck ya. Kedai minuman dalam mobil, dan itu biasanya mangkal di kawasan BSD Serpong ya, Tangerang, dan ada lagi nggak di lokasi lain? Cuma di 2 daerah itu. Yang di BSD ada di Kencana Loka, daerah Granada Square namanya, itu mangkal satu PW kita. Ada satu lagi di daerah Serpongnya di Ciater di Jalan Masjid. Itu modal berapa tuh kalau bikin kayak gitu? Oh, lumayan sih, Bu. Lumayan ya. Hasil patungan berlima itu dong. Jadi, nah terus kan juga sering ngikutin event-event dong pastinya dong, atau bazar makanan gitu. Itu biasanya tuh event-event apa aja sih yang diikutin dari Kitorato itu? Banyak sih. Terakhir kita Desember kemarin baru selesai ikutin acara pameran Hari Disabilitas Internasional di Kemensos. Terus juga kita sering diundang soal event-event perumahan, event-event kantor, sering kita diundang juga, Bu. Nah ini kan masa-masa pandemi, banyak orang kan dulu bisa suka ngumpul di warung kopi atau di sini. Kalau sekarang kan udah agak jaga jarak, apalagi sekarang Omikron sudah mulai gitu. Nah kiat-kiat apa sih untuk menyiasati di masa-masa pandemi ini biar nggak turun-turun amat omsetnya gitu loh? Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan suasana kan. Situasi lagi nggak memungkinkan orang untuk ngumpul, kita harus putar otak, kita pikirin, kita kayak yang kita lakuin ya, kita kencengin di online-nya. Kita jualan di online, kita jualan di Tokopedia, jualan di Shopee Food, di Grab, segala macam. Pokoknya yang online kita jualan semua. Jadi kita nggak boleh berpatokan offline aja, karena sekarang kan lagi kondisi kayak gini, orang semuanya online. Jadi kita kencengin, kita naikin di media sosial kita promoin segala macam. Jadi kayak gitu. Nah ini kan yang ownernya atau pelakunya ini kan beda dengan pemilik ataupun owner kopi lainnya, kaum disabilitas. Nah selain yang 5 ini, apakah ada kelompok-kelompok disabilitas lain yang nanti akan tiap membuka cabang, membuka peluang untuk itu? Jadi Kitorato, kita brandnya Kitorato, kita punya kita punya community hub. Enggak, Bu, kita punya community hub, punya komunitas gitu namanya Kita Setara. Kita Setara Indonesia. Jadi di dalam itu sama ya? di dalam itu kumpulnya teman-teman disabilitas. Kita sering bikin pelatihan atau pelatihan barista, pelatihan menjahit, segala macam wirausaha lah. Nanti dari mereka yang terpilih terbaik pada saat pelatihan itu kita tarik ke Kitorato. Ada yang berminat, kita bantu, kita bimbing, kita carikan modal biar mereka bisa wirausaha, biar mereka bisa mandiri kayak gitu. Kira-kira udah berapa banyak tuh yang kaum disabilitas yang ikut dalam Kita Setara Indonesia? Kalau Kitorato. Kalau seluruh Indonesia ada sekitar 400-an. Oh, 400. Paling banyak di daerah mana? Kalau yang di Jabodetabek, yang di BSD, yang di Tangsel sendiri ada sekitar 40-an. 40-an. Itu membuka pendaftaran terus, ataukah mereka yang begitu dengar dari mood ke mood atau tempat kemudian datang sendiri untuk kemudian mau belajar? Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan yang dengar datang, atau pas kita mau buka pelatihan kita share, ada yang nge-share lagi, jadi yang datang akhirnya sering ngumpul lagi. Nah dari 400 itu yang udah buka cabang atau misalnya kayak apa sih namanya franchise dari itu tuh ada juga? Yang udah kita bantu dua sekarang, Bu. Di daerah mana tuh? Masih di daerah Tangsel juga. Yang di daerah-daerah udah ada? Belum, kalau ke daerah-daerah belum. Terakhir kemarin kita baru pelatihan membatik di Jogja. Itu baru selesai bulan November kemarin. Nah sebenarnya Mas kan buka tempat kopi Kitorato ini dengan kaum disabilitas. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada kaum disabilitas tentang untuk membuat kopi ini? Seperti nama menu signature kami, kopi susu inspirasi. Kami ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman disabilitas maupun non disabilitas. Kepada teman-teman non disabilitas kami mau memberikan inspirasi. Kami aja yang dengan kekurangan bisa.
Apa kabar kalian yang cuma rebahan di rumah gitu kan? Oh, gitu ya. Nah, terus untuk teman-teman disabilitas, kami bisa kok. Kalian juga pasti bisa harusnya. Gagal itu biasa. Non disabilitas gagal biasa, disabilitas gagal lebih biasa lagi menurut saya. Coba terus aja gitu kan. Jadi nggak pernah untuk malu untuk terus mengulang ya. Nah, terus kalau misalnya ada nggak sih dari orang-orang itu ketika begitu lihat kita yang bikinnya kopi disabilitas, ada yang langsung mundur atau malah mereka menyemangati atau gimana selama suka dukanya selama buka? Kebanyakan kalau yang belum kenal atau yang baru pertama tahu Kitorato, ngelihat yang buat kopi tangannya satu, ngelihat yang buat kopi pakai kaki palsu, biasanya mereka malu-malu untuk nanya, Bu. Oh. Agak malu tapi udah beberapa kali akhirnya nanya juga, Mas kenapa tangannya, Mas kenapa kakinya, baru kita jelasin ini kita Kitorato kayak gini, kita ini penyandang disabilitas gini, akhirnya malah mereka ngasih semangat, malah ngedukung gitu. Itu tadi cerita tuh ada katanya ada kopi inspiratif, ada ini nggak menu-menu kopi-kopi yang misalnya yang agak gimana kayak seperti tadi itu, apa aja sih nama-nama menunya? Kalau kopi kita menu andalan ada kopi susu inspirasi, kalau yang untuk botolan kita ada seliter kesetaraan namanya. Seliter kesetaraan. Jadi kopi botol 1 liter itu namanya kita sebut seliter kesetaraan. Itu siapa tuh yang mikir misalnya dari model truknya, terus aksesorisnya atau misalnya packagingnya dari kopinya itu? Bareng-bareng sih, Bu. Bareng-bareng ya. Atau nyewa orang itu enggak? Enggak, bareng-bareng biasa. Ada aja pokoknya ada aja tuh orang-orang baik yang sepanjang kita berjalan ketemu aja tuh orang-orang baik yang mau bantu kita agak lemah di desain, ada ketemu orang bantu, kita lemah di mana ada ketemu orang bantu gitu, jadi ada aja jalannya gitu, jadi terbuka luang terus ya. Terus sampai ada nggak misalnya yang sampai orang sampai langganan terus-terusan ketika melihat pertama agak takut-takut terus menjadi langganan? Banyak kok, banyak. Banyak kan mana orang yang datang atau online atau pesan online? Kalau sekarang sih hampir merata sih, udah agak juga kan, udah nggak terlalu ketat juga sekarang, jadi udah agak mulai ramai juga tempat kita jualan, jadi online sama offline udah agak stabil. Kalau kemarin memang lebih kencang online-nya. Online ya. Mas, terakhir untuk apa yang mau disampaikan kepada kaum disabilitas lainnya? Kalau buat teman-teman disabilitas, pesan saya cuma satu, stop untuk menangisi keadaan. Pikirkan aja, bukan pikirkan, stop untuk menangis keadaan, lakukan yang kamu bisa, coba terus, gagal biasa, coba lagi, jangan putus asa aja gitu. Jadi pantang menyerah ya. Mestinya dikasih lagu nih pantang menyerahnya. Baik, terima kasih Rahmat Susanto, Kedai Kopi Kitorato. Sama-sama. Terima kasih atas datangannya di studio MG Listener. Dan MG Listener tetap bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News.